Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Hari ini saya coba buatkan bagaimana cara membuat diagram dari Topomatik soal uji potensi kalian 2023 ya. Nah, ini diagram yang versi sistemnya otomatis ya, kontrol otomatis. Nah, pertama kita klik new ini ya, atau di keyboard kalian boleh tekan tombol kontrol kemudian N. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita buat perbagian ya, jadi bagian pneumatik dan bagian nanti sistem kontrolnya. Baik, kita langsung saja. Pertama kita perlu namanya supply elemen. Elemennya adalah simbol dari kompresor ini ya, kompresor. Kita klik drag ke lembar kerja. Setelah itu kita perlu RCS unit atau WRL unit ya, yang ini drag unit kerja. Kemudian kita perlu juga katup 3/2 ya, katup 3/2 yang nanti difungsikan secara pattern ya. Kita pilih dari valve, kemudian pilih pneumatic operated ya, kita pilih juga nanti yang ini 32 way valve pneumatic operated yang ini drag. Kemudian kita customize mekanikalnya ya, ini double klik seperti ini. Pneumatik elektrikalnya ini kita kosongkan, kemudian menulinya kita ganti yang tuas ya, seperti ini, tuas button. Kemudian springnya sudah ada, langsung oke. Kemudian kita posisikan berdiri dengan cara kita rotate 270 derajat seperti ini. Nah, katup ini jadi saya 3/2 ya, dalam kondisi normal dia terbuka ya, artinya NO, perlukan NO, artinya ketika tuas ini ditekan kemudian nanti akan jadi NC. Oke, selanjutnya kita perlu namanya komponen valve 5/2 double solenoid. Kita ambil dari insert sini, kemudian pneumatik, kemudian valve, kemudian frekuensi used wave valve, kemudian solenoid operated, kemudian kita pilih 5/2 way solenoid impulse valve. Klik saja, kan seperti ini. Kemudian yang ini kita customize ya, terminatornya kita ganti dengan arah panah seperti ini. So, oke. Yang terakhir untuk komponen kerjanya adalah kita perlu aktuator, jenisnya adalah double acting cylinder. Nah, adanya di sini di bagian aktuator ya, ini. Kemudian kita drag simpan di atas valve 5/2 double solenoid. Setelah itu yang terakhir kita hubungkan ya, kita rakit ini dari kompresor ke FRL unit, kemudian dari FRL unit ke katup 3/2, kemudian dari katup 3/2 ini hubungkan ke katup 5/2 double solenoid, dari double solenoid ke PAC ya, untuk penyuplai udara maju dan untuk menyuplai udara mundur. Nah, kemudian setelah itu kita customize ya, kita kasih label. Nah, ini kita jadikan sebagai solenoid 1 ya, simbolkan sebagai Y1. Kemudian sebelah kanan ini Y2 ya, solenoid. Selanjutnya kita kasih label untuk aktuatornya
caranya sama ya, double klik. Kemudian kita lihat dulu, cek dulu di parameter ini maksimal stroke 100 ya. Kita pilih karena yang dianalisa adalah gaya ya, kita checklist pose-nya. Kemudian di actuator labeling, nah ini kita isi S1 ya, nanti kaitannya dengan sensor 1 ya. Ini artinya level 1 pada saat si aktuator belum maju, artinya posisinya adalah 0, kita isi 0. Kemudian S2 ini kaitannya dengan sensor 2, nah kita definisikan sebagai aktuator sudah berada di titik mati atasnya atau di maksimal ujungnya ya. Kita isi maksimal 100. Setelah itu klik OK, kan jadi seperti ini ya. Kemudian yang S1 S2 ini yang awalnya ada seperti ini, di sini kita drag simpen di depan ini. Nah kemudian selanjutnya adalah kita simulasikan kerja tidak ya. Klik start, kemudian kita coba buka nih ini. Kalau secara manual digerakkan sudah seperti ini, berarti sistem kita sudah benar ya. Oke, lanjut kita ke pembuatan sistem kontrolnya. Nah, sistem kontrol berarti ada di simbol-simbolnya, itu ada di bagian electrical controls. Nah, kita klik ya tanda plus ini, kemudian kita pilih ini power supply-nya ya. Power supply-nya adalah kita perlu simbol dari 24 volt ini, kemudian 0 volt di bawahnya. Setelah itu kita perlu namanya ini nanti kita perlu MCB ya, kemudian kita perlu pass bottom button ya, kemudian nanti kita perlu juga max switch 4 buah, kemudian nanti perlu juga 2 buah relay dan 2 buah solenoid serta 2 buah lampu indikator ya. Oke, kita cari dulu, misal kita perlu ini ya relay 2 buah di sini. Kemudian kita perlu juga nanti solenoid 2 buah juga ya. Kita klik drag ini depannya. Kemudian perlu 2 buah lampu juga. Nah, seperti ini. Nah, ini. Oke. Kemudian kita perlu 4 buah max switch ya. Max switch yang dipilih dari switch. Kemudian yang generally switch, nah ini max switch ya, 24 buah. Satu simpan di nilai 1 di sini. Kemudian kita perlu nanti pass bottom yang kita fungsikan sebagai MCB ya, brick. Ini yang kemudian pass bottom button yang kita fungsikan sebagai untuk mematikan dan menyalakan sistem kontrolnya ya, seperti ini. Setelah itu kita ini sebelum berakit kita rotate dulu untuk MCB. Oke, kemudian rotate ke ini ya, coba turun untuk pass bottom kita rotate juga.
ke arah ya, sini. Setelah itu kita rakit. Langsung hidupkan ini. Kemudian dari pas bottom ke max switch, kemudian max switch ini yang kita khusus sebagai S1 ke relay ke 0 volt. Kita coba rapikan dulu. Kemudian lampu ini yang 24 voltnya itu bukan sini ya, 0 voltnya di sini. Selanjutnya kita rakit juga nih switch yang kedua, ini kita sebagai kontaktor ya, di relay 1, kemudian ke solenoid 1 dan ke 0 volt. Kemudian yang ketiga, kolom ketiga ini switch yang ketiga disiapkan sebagai sensor 2 ya, di level 2 nya nanti dihubungkan ke relay 2. Kemudian yang di A2 nya dihubungkan ke 0 volt. Untuk lampu install sama ya, seperti pada di relay 1 seperti ini. Yang terakhir ini max switch yang keempat jadikan sebagai kontaktor 2 ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Selesai, tinggal dikasih label. Nah, kemudian ini kita disini sebagai MCB, berdetik MCB. Oke, kemudian ini kita sebagai pas bottom. Kemudian ini adalah S1 ya, S1. Oke, ini adalah relay 1 R1. Kemudian bagian ini ada lampu ya, di pot-potnya supaya untuk memudahkan kita kasih simbol X1 ya, untuk tegangan pot dan yang terminal yang bawahnya ini adalah X2 untuk tegangan volt. Nah, kemudian di kolom 7 ini nanti kita koneksikan dengan kolom 6 ya. Ini yang switch ini kita koneksikan sebagai kontaktor 1 yang berhubungan dengan yang 1. Nah, ini supaya koneksi maka simbolnya harus sama dengan relay yang 1 situ ini. Nah, kemudian ini selemet 1 di 1. Oke, selesai. Nah, ini sudah keluar simbol koneksinya. Selanjutnya di kolom 9 ini max switch 3 ini kita punya sebagai sensor 2 ya. Nah, kemudian oke. Nah, ini adalah relay 2 R2 sama, ini lampu ini dengan sama ya, X1 X2. Dan yang terakhir ini di kolom 10 nanti kita interkoneksikan dengan kolom 9 di aktuator ini R2. Oke. Nah, kemudian ini Y2. Yang terakhir untuk
customize ini adalah kasih kode pada kontaktor ya, supaya untuk memudahkan kalian. Nah, ini yang kontaktor satu ini lubangnya sesuai dengan label dari kotak lainnya ya. Ini 14, kemudian yang bawahnya adalah 11. Oke, kemudian ini kontaktor 2 ini supaya nanti kabel ini tidak numpuk ya, dituliskan sebagai lubang 24, dan yang bawahnya adalah 21. Oke, selesai. Coba kita simulasikan. Tekan atau tidak kemudian tekan post button. Nah, kalau sudah bergerak seperti ini, nanti sistem yang kita buat sudah bekerja yang benar. Oke, selesai. Nah, supaya kita bisa tahu komponen-komponen ini apa saja yang digunakan, kita tampilkan daftar komponennya ya. Ini dari menu bar ini ada insert, kemudian pilih miscellaneous, kemudian pilih checklist. Nah, seperti ini. Yang terakhir ya, ini supaya ada judulnya, kita kasih judul ya, sama caranya di menu bar insert, miscellaneous, kemudian pilih teks, kemudian tekan di tengah-tengahnya, double klik, kita isi, kita kasih judul, misalkan ini diagram elektromatik dengan valve dengan katup aja, katup 5/2 double solenoid, untuk menggerakkan AC secara otomatis. Jadi kalau misalkan ingin judulnya ini lebih tebal, lebih jelas, klik font dan pilih area order, pilih size nya, ukurannya misalkan 14. Oke, nah seperti ini. Selesai. Jangan lupa terakhir kita save as file, save as, kasih nama kalian, misalnya nama saya sendiri, ini 12 TNI 3, langsung klik save. Selesai. Selamat mencoba, semoga kalian berhasil di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi